Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Liris dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait intramuskular biofarmasi dengan obat gentamisin. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Aditya Nurhamidah, Destiana Nurul, Helen, Salsabila Rizky, Dewi Tamala, dan Ranti Yulia Marinis. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami jabarkan yaitu pendahuluan, faktor dalam pembuatan obat, yang ketiga nilai spesifikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima formula dan cara pembuatan, dan yang keenam proses biofarmasi, mekanisme absorpsi sediaan, dan persyaratan regulasi. Next. Yang pertama pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendahuluan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu obat-obat yang diberikan secara injeksi intramuskular adalah obat-obat yang menyebabkan iritasi jaringan lemak subkutan dengan onset aksi obat relatif cepat dan durasi kerja obat cukup panjang. Obat yang sering diberikan secara intramuskular misalnya vitamin, vaksin, antibiotik, antipiretik, hormon-hormon kelamin seperti testosteron dan medroxyprogesterone. Obat saluran cerna seperti hoisin, butilbromida, ranitidin, simetidin, bumetadin, dan bumetanid. Pada saraf pusat yaitu ada lorazepam dan garam morfin. Pada sistem kardiovaskuler ada furosemid dan bumetanid. Untuk infeksinya ada cloxacillin, cefamandol, cefodizim, ceotaxim, cefuroxim, azithromycin, amikacin, gentamisin, kanamisin, netemisin, dan tobramycin. Next. Kemudian gentamisin merupakan antibiotik turunan amigdaloxida yang berefek nefrotik, neurotoksik terhadap saraf otak, dan ototoksik terhadap komponen vestibular maupun akustik. Efek antibakteri dari antibiotik turunan aminoglikosida seperti gentamisin terutama ditujukan pada basil gram negatif aerobik. Transport aminoglikosida memerlukan oksigen sebagai transport aktif. Kemudian pemberian gentamisin secara oral hanya sedikit yang diserap, tetapi diserap cepat setelah suntikan intramuskular dengan kadar puncak yang tercapai dalam waktu 0,5 sampai 1 jam. Reabsorpsi gentamisin terjadi pada lumen tubulus proksimal dengan kadar dalam jaringan kortikal ginjal bisa mencapai 100 kali lebih tinggi daripada kadarnya dalam serum. Efek toksik gentamisin muncul jika digunakan dengan dosis tinggi 60 mg per kg/BB per hari yang dapat menimbulkan toksisitas berupa otoksisitas dan nefrotoksisitas. Next. Pemberian gentamisin secara intramuskular dapat menyebabkan beberapa efek toksik yang tidak diinginkan, antara lain terjadinya gangguan fungsi ginjal atau nephrotoksisitas, liver, hepatotoksik, dan gangguan pada saraf telinga atau ototoksik. Gangguan fungsi tersebut ditandai dengan adanya sel yang mengalami degenerasi akibat pemberian gentamisin. Selanjutnya untuk rasionalisasi pembuatan injeksi untuk pemberian rute intramuskular. Next. Gentamisin sendiri ini biasa kita temukan dalam bentuk sediaan topikal ataupun injeksi untuk mengatasi infeksi. Gentamisin dalam bentuk sediaan injeksi ini dapat diberikan salah satunya melalui rute intramuskular dengan rasionalisasi atau pertimbangan pembuatannya sebagai berikut. Untuk obat-obat injeksi yang diberikan secara intramuskular itu dapat menghindari perfas metabolisme, sehingga diharapkan bioavailabilitas obat dalam tubuhnya itu menjadi jauh lebih besar jika diberikan secara sediaan oral. Selanjutnya untuk absorpsi obat ini lebih cepat dibandingkan diberikan melalui pemberian subkutan. Absorpsinya pun dapat kita perlambat dengan memformulasikannya dan memberikannya melalui intramuskular. Untuk sediaan injeksi yang diberikan secara IM ini harus steril, bebas kuman, bebas pirogen, dan juga bebas partikel. Dan untuk volume sediaan yang diberikan secara intramuskular, volume paling besar adalah 5 mili dan biasanya itu 2 mili sampai 5 mili saja. Selanjutnya untuk sediaan injeksi intramuskular ini harus bersifat isotonis dan akan lebih baik jika bersifat isohidris, namun tidak boleh bersifat hipertonis. Dan untuk sediaan injeksi gentamisin sendiri ini stabil pada pH 3,5 sampai 5,5 sehingga memerlukan bahan tambahan yang dapat menjaga stabilitasnya. Baik, selanjutnya itu ada faktor dalam pembuatan obat. Next. Di sini ada faktor-faktor yang berpengaruh pada pembuatan obat. Yang pertama itu zat aktifnya, di mana zat aktif yang kita pakai itu gentamisin. Yang kedua itu ada formulasi, di mana formulasi ini terdiri dari bentuk sediaan dan juga excipientnya, kemudian teknik pembuatan dan juga fisiologi tubuh. Next.
Yang pertama itu zat aktif, di mana zat aktifnya ini gentamisin dengan namanya itu, nama lainnya gentamisin sulfat. Kemudian pemberiannya itu serbuk putih sampai kekuningan, kelarutannya larut dalam air, tidak larut dalam etanol, aseton, kloroform, ether, dan benzen. pH-nya itu antara 3,5 sampai 5,5. Kemudian stabilitasnya itu kurang stabil terhadap cahaya. Next. Selanjutnya itu ada formulasi di mana yang pertama itu bentuk sediaan. Jadi di injeksi intramuskular ini dibuat injeksi nanosuspensi intramuskular. Kemudian excipient yang digunakan itu ada N-metil pyrrolidinone sebagai kosolven, kemudian ada Twin 80 itu sebagai penstabil, etanol dan air itu sebagai pelarutnya. Nah, kemudian teknik yang digunakan itu ada teknik wet ball milling, di mana teknik ini merupakan penggilingan sediaan yang kasar menjadi sediaan nanopartikel. Next. Kemudian ada fisiologi tubuh, di mana fisiologi tubuh itu ada dua. Yang pertama itu kepadatan dan kondisi jaringan, di mana laju difusi zat aktif itu tergantung pada kepadatan jaringan otot dan juga ketepatan penyuntikan di bagian saraf yang paling sedikit dan juga pembuluh darah besarnya. Nah, yang kedua itu ada jumlah dan kecepatan darah, di mana semakin banyak dan cepat aliran darah di pembuluh darah otot, maka semakin cepat sediaan dihantarkan. Baik, selanjutnya terdapat nilai spesifikasi. Next. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai spesifikasinya itu terdiri dari konsentrasi obat, suhu, pH, dan volume distribusi. Jadi, kalau konsentrasi obat itu nilainya 30-90 menit, di mana pertimbangannya itu agar terabsorpsi dengan cepat saat diinjeksikan. Kemudian, jika dilihat dari faktor suhunya, itu bernilai 25 derajat Celcius, di mana agar suhu itu tetap stabil terhadap cahaya. Kemudian, jika dilihat dari faktor pH, itu bernilai 3,5 sampai 5,5, memerlukan zat tambahan agar dapat mengikuti pH darahnya. Kemudian jika dilihat dari volume distribusinya itu sekitar 5,78 sampai 13,5 liter. Hal ini karena diketahui saat kondisi hati sedang normal. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi fisika. Nah, evaluasi fisika ini terdapat penetapan pH, di mana proses atau prinsip evaluasi yaitu pengukuran pH gentamisin menggunakan potensiometri pH meter yang telah dibakukan sebagaimana mestinya yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit. pH ini menggunakan elektroda indikator yang peka, elektroda kaca, dan elektroda pembanding yang sesuai. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan yaitu bahan partikulat, di mana evaluasi ini memanfaatkan sensor penghamburan cahaya. Jika tidak memenuhi batas yang ditetapkan, maka dilakukan pengujian mikroskopik. Pengujian mikroskopik ini menghitung bahan partikulat subvisible setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikropori. Nah, yang ketiga, evaluasi yang dilakukan pada evaluasi fisika yaitu penetapan volume, di mana sediaan dipindahkan dari ampul ke dalam gelas ukur dan dilakukan pengamatan volume yang terpindahkan. Selanjutnya ada uji kebocoran, di mana prinsipnya yaitu wadah diletakkan dengan posisi terbalik. Yang kelima itu ada uji kejernihan dan warna, di mana wadah-wadah kemasan aktif diperiksa satu persatu dengan menyinari wadah dari samping dengan latar belakang hitam untuk menyelidiki pengotor berwarna putih dan latar belakang putih untuk menyelidiki pengotor berwarna. Selanjutnya untuk evaluasi biologi, itu ada yang pertama uji efektivitas pengawet antimikroba dengan cara inokulasi mikroba, yaitu pada sediaan dengan cara menginkubasi tabung bakteri biologi yang berisi sampel dari inokula pada suhu 20-25 derajat Celcius dalam media solvent kasein diges agar. Selanjutnya ada uji sterilisasi, yaitu menguji sterilisasi suatu bahan dengan melihat ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba. Pada inkubasi, bahan yang diuji menggunakan cara inokulasi langsung atau filtrasi dalam medium tioklikonat cairan solvent kasein diges pada suhu 30-35 derajat Celcius selama waktu tidak kurang dari 7 hari. Selanjutnya ada uji endotoksin bakteri, di mana pengujian dilakukan menggunakan Limulus ameboxite lyset. Teknik pengujian dengan menggunakan jendela gel dan fotometrik. Selanjutnya ada uji pirogen, di mana pengukuran kenaikan suhu biasanya di sini menggunakan hewan uji percobaannya kelinci, yaitu setelah penyuntikan larutan uji secara intramuskular dan ditunjukkan untuk sediaan yang dapat ditoleransi dengan uji kelinci dengan dosis penyuntikan tidak lebih dari 10 mg per kg BB dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 menit.
Yang terakhir dari evaluasi biologi yaitu penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi, di mana pengukuran hambatan pertumbuhan biakan mikroba dan antibiotik dalam sediaan yang ditambahkan ke dalam media padat atau cair yang mengandung biakan mikroba berdasarkan metode lempeng atau metode turbidimetri. Nah, untuk evaluasi kimia itu ada dua, yaitu uji identifikasi dan penetapan kadar, di mana pada uji identifikasi prinsipnya sejumlah volume injeksi ditambahkan 5 ml air dikocok sebanyak 3 kali, disaring lapisan air pada 1 ml filter, ditambahkan 5 ml asam sulfat, lalu panaskan dengan penanggas selama 100 menit, lalu didinginkan, tambahkan air secukupnya hingga 25 ml, lalu lakukan uji kromatografi kertas menurun. Nah, untuk penetapan kadar dilakukan dengan batas keyakinan terendah pada rentang 95-97%, dan untuk keyakinan tertinggi berada pada rentang 97-110%. Nah, selanjutnya pada evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi bioavailabilitas. Untuk langkah prosedurnya, pertama 80 mg gentamisin disuntikan secara intramuskular kepada relawan, lalu diambil serum dari vena lengan bagian kiri relawan pada menit ke-15, 30, 45, dan 60, dan menit ke 1, 5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 36, dan 48 jam tanpa menggunakan antikoagulan, lalu urin dikumpulkan sebelum dan pada saat yang terdapat tepat interval setelah pemberian obat naik sampai 48 jam. Lalu semua sampel serum dan urin disimpan di suhu 10 derajat Celcius dan diuji dalam 3 hari. Lalu sampel serum diuji menggunakan fluoresensi polarization immunoassay dan sampel urin diuji untuk gentamisin konsentrasi menurut mikrobiologi. Lalu selanjutnya ditentukan parameter farmakokinetik seperti AUC, FD, CL, T setengah, distribusi dan eliminasi dihitung untuk setiap subjek individu sesuai dengan formula standar. Kemudian ada formula dan cara pembuatan. Next. Untuk formulanya ada gentamisin 40 mg sebagai antibiotik, metaparaben 1,8 mg sebagai pengawet, natri bisulfit 3,2 mg sebagai antioksidan, dinatriedata 1 mg sebagai selatin agent, asam sitrat 30 ml sebagai dapar, natrium fosfat 8,58 ml sebagai dapar, dan aqua untuk injeksi 1 ml. Next. Prosedur pembuatannya yaitu disiapkan alat dan bahan, kemudian disterilkan ruangan dan alat-alatnya. Kemudian dibuat larutan dapar dengan mencampurkan asam sitrat dan natrium fosfat dengan air secukupnya, kemudian terlarut dalam Erlenmeyer. Siapkan air steril yang dipanaskan, kemudian dilarutkan metil paraben dalam Erlenmeyer, ditambahkan air steril dan dipanaskan sambil digoyang hingga homogen. Kemudian ditambahkan dinitriedtas, diaduk sampai terlarut. Ditambahkan natri disulfit, kemudian diaduk sampai terlarut, ditambahkan gentamisin dan dihomogenkan. Next. Kemudian diukur pH-nya sampai sesuai, kemudian ditambahkan larutan dapar dan dihomogenkan. Kemudian disterilisasi dengan cara filtrasi, kemudian dimasukkan dalam burat dan dimasukkan ke dalam vial. Kemudian ditutup vial. Oke, selanjutnya itu adalah proses biofarmasi, mekanisme absorpsi, dan persyaratan regulasi. Bisa di next. Yang pertama itu adalah proses biofarmasi atau mekanisme biofarmasi, di mana sediaannya itu diinjeksikan terlebih dahulu dengan rute intramuskular atau IM, sehingga sediaan akan masuk ke jaringan otot. Selanjutnya akan terbentuk depot atau terjadinya pengumpulan suatu produk atau terakumulasinya produk pada bagian tempat injeksinya. Selanjutnya akan terjadinya proses transfer atau zat aktif dari sediaan ke bagian cairan tubuh, lalu difusi pada cairan tubuhnya dan transfer ke pembuluh darah dan difusi di cairan pembuluh darah dan cairan antar sel dan akan mengalami absorpsi. Di mana proses ini merupakan proses intramuskular injeksi yang larutannya itu air seperti gentamisin sediaan yang kami berikan. Sedangkan kalau untuk IM yang larutan berminyak itu
awal mulanya dia tuh melalui proses partisi terlebih dahulu ke fase interseluler berair. Selanjutnya dilakukan dengan proses yang sama. Sedangkan untuk mekanisme absorpsinya itu akan terjadi pada molekul obat dalam bentuk bebas atau tidak terikat dengan zat lain atau pembawanya, di mana itu telah dilalui pada proses biofarmasi, serta proses absorpsi akan terjadi setelah zat aktif berdifusi ke dalam sirkulasi atau pembuluh darah. Proses absorpsi akan berjalan dengan kecepatan yang bervariasi, seperti pada IM larutan berair itu akan lebih cepat terjadi absorpsi daripada IM larutan berminyak, dikarenakan memiliki sifat yang sama dengan jaringan ototnya. Bisa di next. Selanjutnya ada persyaratan regulasi, di mana kami pertama ada persyaratan dari cara pembuatannya, di mana injeksi termasuk obat sediaan steril, maka persyaratan CPOB-nya yang kami masukkan adalah sediaan steril. Yang pertama ada pembuatan produk steril dilakukan di area bersih dan jaga kebersihannya. Yang kedua, terdapat 4 kelas kebersihan. Yang pertama itu kelas A untuk kegiatan beresiko tinggi, kelas B untuk kegiatan aseptis, kelas C dan D untuk area beresiko rendah. Kegiatan pembuatan produk steril itu ada 2 kategori, yaitu sterilisasi akhir dan aseptis, di mana sterilisasi akhir itu dilakukan sterilisasi pada produk yang telah dimasukkan wadah pada proses akhir lalu disterilisasi. Sedangkan aseptis itu bisa aseptis seluruh atau sebagian, di mana seluruh itu dari tahap awal sampai tahap akhir, sedangkan aseptis sebagian itu pada bagian pertengahan produksi sampai bagian akhir. Selanjutnya ada tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai SOP, dikarenakan untuk meminimalkan resiko pencemaran produk dari partikulat atau mikroba ke dalam sediaan. Selanjutnya ada kondisi operasional dan non-operasional dapat ditetapkan dalam setiap ruang besi. Kegiatan operasional ini dimaksud dengan kondisi di mana fasilitas berjalan sesuai pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personil yang bekerja. Sedangkan yang non-operasional itu adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi lengkap dengan peralatan produksi, tetapi tidak ada personil. Jadi membedakannya itu ada personil dan tidak ada personil. Selanjutnya persyaratan kedua itu dari cara penyuntikan sediaan IM-nya. Di mana sediaan IM itu, cara penyuntikan itu berdasarkan tempat penyuntikannya, volume, umur, dan berat badan juga. Di sini ada tiga lokasi tempat penyuntikan IM, itu yang pertama lokasi ventrogluteral, di mana ini merupakan melibatkan otot gluteus medius dan minimus, serta pada lokasi ini paling aman untuk pasien dewasa dan anak-anak. Selanjutnya ukuran jarum itu berbeda-beda berdasarkan kelarutan obat dan kurus dan atau berat badan dari pasiennya. Rata-rata untuk pasien dewasa itu jarumnya ukuran 25 mm dengan volume maksimal 3 mili. Selanjutnya lokasi kedua itu ada vastus lateris, di mana ini umumnya untuk imunisasi pada bayi dan balita. Dengan panjang jarumnya juga bervariasi tergantung dari berat badan, IMT, dan umurnya. Dengan volume pemberian 1 kali suntikan ada 3 mili. Lokasi ketiga ada deltoid, di mana ini mudah ditemukan, tapi bukan termasuk otot berkembang pada orang dewasa. Dengan jumlah maksimum suntikan, sekali suntikan adalah 1 mili. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mempresentasikan materi ini. Baik, sekian dari kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.